Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul dalam momen yang tidak biasa. Tadi sebelum zuhur Ustadz diminta oleh Mudir Markas Ustadz Anfalullah untuk menyampaikan materi tentang Rasdul Qiblah. Rasdul Qiblah, uktubu Rasdul Qiblah, ra sad dal, Rasdul Qiblah. Ma hiya Rasdul Qiblah? Nanti kita akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan Rasdul Qiblah. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang menjelaskan tentang pergantian kiblat di zaman Nabi SAW dan Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Dan Ustadz ingin kelas 12 yang belum jadi kemarin pagi sekarang baca. Kami persilakan kepada Ustadz Haikal Fikrat untuk membaca ayat. Taqaddam. Ayatnya sudah ada. Ujian ini juz 2. Nanti ujian juz 5. Ya Allah Ta'ala. Karena kemarin tertunda. Nah, biar masuk TV. Masya Allah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Barakallahu fiikum. Taib naqra jama'atan sayaqulu sufaha. Yallah, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم كنتم فولوا وجوهكم شطره إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. طيب, Rasdul qiblah. Mana rasdu? Rasdu artinya dalam surah apa disebutkan rosoda, mirsoda, rosoda? Surah Al-Jin. Rosoda artinya memantau, mengamati. Rasdul qiblah artinya mengamati posisi kiblat. Dan Ustaz Faisal sudah bergerak. Mungkin para asatidzah yang di luar bisa membantu untuk mengecek di jam 16.37 posisi matahari berada di atas Ka'bah dan disitulah penentuan Ka'bah. Taib, urgensi kiblat di dalam Islam. Ini adalah surat edaran dari Kementerian Agama, tapi di sini dari Sumatera Barat, bukan dari Sukabumi. Sehubungan akan terjadinya peristiwa Rasdul Qiblah. Jadi Rasdul Qiblah ini
ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah, dan ini hanya terjadi 1 tahun 2 kali. Di 1 tahun hanya 2 kali. Disitulah umat Islam diperintahkan oleh kementerian untuk mengecek kiblatnya sudah betul atau salah. Kalau seperti masjid ini insya Allah sudah paten. Antum pernah ke musola atau ke masjid yang kiblatnya kadang-kadang berubah, gak sesuai dengan arah bangunan, pernah tidak? Misalnya imamnya jadi di sini, padahal bentuk bangunannya begini, tapi kiblatnya ke sini. Seperti di masjid Jogja, di masjid Kauman, di masjid-masjid Jogokarian, Ustaz lihat kiblatnya mereng, karena selalu di apa? Ada perbaharuan kiblat. Mungkin dulunya ketika dibuat tidak tepat kiblatnya, agak mencong. Akhirnya apa yang digeser? Bangunannya atau sejadahnya? Sejadah lebih mudah daripada membangun kembali masjidnya. Maka peristiwa ini terjadi pada hari Selasa kemarin dan hari Rabu ini. Makanya pembahasan ini tidak bisa diesokkan, karena hari ini dan kemarin. Pada pukul 16.27, sekarang 16 sudah Pak? 16.07, berarti 20 menit lagi. Sehingga bayang-bayang semua benda yang berdiri tegak lurus ketika mendapat sinar matahari di mana saja, apabila dipanjangkan akan menuju ke Ka'bah Al-Mukarramah. Mensosialisasikan Rasdul Qiblah, dan kita pesantren Al-Matuk sedang sosialisasikan kepada seluruh santri Al-Matuk dan juga para asatidzah yang hadir sebagaimana yang diinstruksikan oleh Kementerian Agama. Mengekspos kegiatan Rasdul Qiblah dan ditayangkan langsung di Al-Matuk TV. Kemudian perhatikan di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Cocokkan jam yang akan digunakan dengan jam yang disepakati. Di sini ada apa nih? TPRI, RRI, BMKG, operator seluler. Insya Allah jam kita sama 16.08. Asarnya juga sesuai dengan Matlak Sukabumi Cisaat. Setelah itu dirikanlah sebuah benda yang tegak lurus pada bidang datar. Cara mengukurnya mudah. Nanti yang di luar bisa masing-masing. Misalnya letakkan tongkat atau misalnya tripod, itu kan ada tripod. Kemudian di bawahnya digantung. Matahari sekarang posisinya di mana? Di sana. Apa di belakang kita? Matahari di mana sekarang? Di barat. Di sana sekarang kan mataharinya. Nah, maka letakkan benda apapun begini, nanti bayangannya akan kemana? Ke sana apa ke sini? Bayangannya akan ke sana. Jadi matahari akan menyinari tongkat ini dan bayangannya akan menghadap ke kiblat. Paham tidak? Semua benda yang diletakkan sekarang kemana arahnya? Bayangannya ke kiblat, karena posisi ini disebut dengan Rasdul Qiblah. Jadi kalau misalnya sekarang lagi naik gunung, ke atas gunung, tidak tahu arah kiblat, maka apa yang dilakukan? Meletakkan tongkat begini, kemudian lihat bayangannya kemana? Ke depan, maka itulah arah kiblat. Perhatikan, dan ini tidak bisa dilakukan di semua waktu, hanya hari kemarin dan hari ini, dan jamnya pun hanya jam 16.27. Besok bayangannya sudah apa? Sudah berubah. Paham? Pada jam yang telah ditentukan di atas, garislah bayang-bayang dari benda yang mendapat sinar matahari dengan pena atau spidol. Garis lurus inilah arah kiblat di tempat yang bersangkutan apabila dipanjangkan menuju Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian, apa itu Rasdul Qiblah? Coba baca yang matanya bagus. Ya baca. Iqra. Rasdul Qiblah adalah sebuah peristiwa astronomi ketika kedudukan matahari dipandang dari bumi akan tepat berada di atas Ka'bah, atau dalam terminologi ilmu falak adalah saat matahari tepat menepati di titik zenit Ka'bah. Asanta.
Rasdul Ka'bah adalah sebuah peristiwa astronomi ketika kedudukan matahari jika dipandang dari bumi. Siapa di sini yang meyakini bumi mengelilingi matahari? Siapa yang meyakini bumilah yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi? Matahari yang berputar, bumi yang berputar mengelilingi matahari. Siapa yang mengatakan bumi mengelilingi matahari? Taib. Siapa yang mengatakan atau memegang pendapat mataharilah yang mengelilingi bumi? Ya Allah, angkat tangan. Anak IPA tawakuf. Baik. Perhatikan. Tahun 2006. Tahun 2006. Siapa yang lahir 2006? Antum 2000 berapa? 7, belum lahir. Tahun 2006. Di pesantren Al-Ma'tuk ada pemilihan santri teladan. Yang teladan dikirim sama pesantren daurah di Bogor 3 hari. Di Masjid Imam Ahmad. Dipilih Ustaz Restu, Ustaz Faisal, Ustaz Misna. Lupa siapa lagi? Itu yang Ustaz ingat. Ustaz Restu, Ana, Ustaz Faisal, Ustaz Misna. Berangkat. Salah satu pertanyaan yang menarik di tahun itu ada yang bertanya kepada Ustaz Yazid rahimahullah, Ustaz, mana yang betul menurut antum? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Kata beliau, kalau orang menyibukkan diri membahas mana yang berputar tidak akan selesai. Karena dalam ilmu tata surya ada 2 madhab, betul tidak? Nasikh wal mansukh. Ya, setelah ada teori Big Bang dan sebagainya. Kata beliau, kalau antum mau tahu mana yang berputar, naiklah ke langit, lihat mana yang berputar. Baru turun ke bawah kasih tahu kita semua. Jadi cara menentukan kebenarannya kalau mau benar-benar yakin adalah naik ke atas langit. Dan lihat mana yang muter duluan, matahari duluan atau bumi. Intinya, ya ada ilmu tata surya. Adapun khilaf di antara putaran mana yang berputar, matahari apakah bumi yang berputar. Alhamdulillah. Jangan sampai gila memikirkan itu. Betul tidak? Tetapi itu semua adalah ayat min ayatillah. Maka ketika perputaran matahari mengelilingi bumi ataupun bumi mengelilingi matahari, akan terjadi peristiwa-peristiwa alam. Di antaranya apa? Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Siapa ayatnya? Wa alamat. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Bahwasanya bulan-bulan, bintang-bintang yang ada di langit itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu menentukan tanggal, bulan, dan perubahan iklim dan cuaca. Taib. Selanjutnya, kisah perubahan kiblah dijelaskan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam Sahih Muslim. Ustaz bacakan dari sini. Dahulu Nabi SAW di kota Mekah, kiblatnya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Yang kuning ini bukan Masjid Aqsa. Yang kuning ini Kubah. Masjid Aqsa ini yang ini nih. Nah, yang coklat ini Masjidil Aqsa. Semua lingkungan ini namanya Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW berkiblat ke Masjidil Aqsa, tetapi di hatinya ada sesuatu perasaan. Karena keinginan beliau adalah menghadap kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Sehingga apabila Nabi SAW sholat, misalnya Mekah di sini atau antara Mekah dengan Taif misalnya, nanti kalau menghadap ke Palestina, Ka'bah ada di mana? Di belakangnya, seperti menghinakan Ka'bah. Jadi ketika sholat itu Nabi SAW merasakan, sepertinya saya berkeinginan kalau kiblatnya itu kemana nih? Ke Ka'bah. Karena kalau sholat di antara Mekah dan Palestina, otomatis Rasulullah berada di tengahnya, nanti Ka'bahnya di belakangnya. Itu terasa di dalam hati Nabi SAW sampai tahun kedua hijrah. Makanya ada kisah bagaimana hal tersebut terjadi. Saya bacakan hadisnya. Lama qadima Rasulullah SAW al-Madinah, shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah salat
16 sampai 17 bulan menghadap Baitul Maqdis. Berarti walaupun sudah ada Masjid Nabawi, kiblatnya masih kemana? Kiblatnya masih kemana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yang ngobrol dan ketawa-ketawa, perhatikan. Wa kana yuhibbu an yuwajjiha ilal Ka'bah. Dan di hati Nabi SAW ada keinginan kalaulah Ka'bah ini menjadi kiblat. Maka turunlah ayat tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku melihat wajahmu ya Muhammad setiap hari melihat ke langit. Kapan ada ayat yang membenarkan keinginanku? Lihat lagi ke langit. Maka Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kemudian apa? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkunjung kepada rumah seorang sahabat yang meninggal. Kemudian sholatlah beliau zuhur. Di tengah-tengah sholat malaikat Jibril turun membawa ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Setelah itu apa? Yang laki-laki dan perempuan bertukar tempat. Coba maju 3 orang. Dari sini, dari siapa? Lintang. Nah, 3, kemudian 3. Ini 3 belakangnya. Taib, sholat ke belakang. Ke sana, berbaris sholat. Salat. Taib. Sholat sini. Maju ke sana, 3 orang. Menghadap ke sana. Taib. Ini semua menghadap ke sana. Sekarang anggap yang ini adalah jamaah ummahat. Seperti ini ummahat nih, belakang nih. Belakang lagi. Belakang lagi. Karena Rasulullah mengimami sahabat dan sahabiyah. Ketika ruku, yalah ruku. Ruku semuanya. Maka turunlah Jibril alaihissalam. Ruku, turun Jibril alaihissalam dan memerintahkan untuk berpindah. Pindah kiblat. Geser ke sana. Ke arahnya Ustaz Syam. Muter. Muter. Ke arah Ustaz Syam. Yang ini juga akhirnya laki-laki di belakang, yang perempuan di mana? Di depan. Maka mereka pun bertukar tempat. Jadi pindah tempatnya, yang laki-laki berdiri sami Allah liman hamidah, kemudian bertukar tempat. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Akhirnya berpindah. Yang perempuan di belakang, yang laki-laki di mana sekarang? Di depan. Ijlisu. Bagaimana saat itu Rasulullah SAW ketika sholat dan merubah posisi salatnya. Di mana itu terjadi? Di Masjid Bani Salamah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblataini. Di mana? Masjid Qiblatain. Tapi para santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi waktu kapan? Waktu kapan itu? 2006. Salat apa itu? Ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar. Kalau di sini disebutkan salat apa? Salat asar. Dalam hadis yang satu lagi salat zuhur. Kemudian ada sahabat Abid ibn Bishr. Setelah kejadian itu, karena Abid ibn Bishr ini jamaah salat itu, beliau keluar setelah salat, kemudian berjalan ke kabilah-kabilah yang lain. Pas sampai ke sana, mereka sedang sholat asar. Kemudian berteriak, "Hei! Telah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, kiblat sudah berubah." Semua sahabat itu langsung belok. Jadi bagaimana sahabat itu semua tentang Nabi semua ditaati. Sementara kota Madinah kiblatnya masih kemana? Baitul Maqdis. Dulu belum ada HP. Sekarang broadcast sedikit sudah sampai. Kayak status Palestina, ya kan? Palestina semua. Iya tidak? Balasan Anda, ya kan? Kalau dulu belum ada handphone, maka dari itu apa yang dilakukan? Sahabat berlarian mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai Masjid Quba baru tahu pergantian Ka'bah di waktu subuh. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh baru ada yang mengabarkan. Ketika orang-orang di Masjid Quba salat, kemudian dikabarkan
telah berubah kiblat kita dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Ka'bah, maka semuanya berpindah. Taib. Next. Pelajaran yang pertama. Perpindahan kiblat adalah ujian bagi kaum muslimin. Kenapa? Di ayat yang pertama tadi Allah mengatakan apa? Yalah baca sama-sama ayat yang kita baca tadi. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kaum muslimin diejek. Kata orang-orang Yahudi di sana, lihat, sekarang orang-orang Islam meninggalkan kiblat mereka. Maka dalam ayat yang lain Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Karena orang Yahudi mengatakan tidak ada kebaikan, kiblat di dunia ini hanya satu. Apa itu? Baitul Maqdis. Ketika orang Islam berpindah dari Baitul Maqdis, maka tidak akan ada kebaikan bagi orang-orang Islam. Maka Allah menurunkan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sekarang misalnya kajian ini insya Allah sampai Isya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala belum berpindah kiblat. Atau gini misalnya. Dulu Ustaz di Binbas di tahun ajaran itu pindah Binbas 2 ke Binbas 1. Jadi pindah lokal seperti Al-Basam pindah ke Al-Matuk, Al-Matuk pindah ke Al-Basam. Sekolahnya dipindah. Kita berbondong-bondong mindahin lemari dari pesantren ke pesantren. Bukan pindah kamar, tapi pindah pesantren. Diceng. Pondok akhwat jadi ikhwan, ikhwan jadi akhwat. Iya. Berat sekali. Sekarang misalnya, insya Allah kajian KBM 3 bulan pertama, daurah 3 bulan. Berat. Maka di sini adalah cobaan bagi kaum muslimin. Seperti kajian ini, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang ngantuk, ujian. Maka siapa di antara kalian yang semangat, yang menyimak, yang mendapatkan ilmu, yang menyimak, maka perpindahan kiblat adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Kedua, kepatuhan sahabat. Lihat. Ada sebuah cerita Rasulullah salat menggunakan sandal. Jadi boleh kita salat pakai sandal, tapi tidak di masjid. Misalnya antum hiking, touring, pakai sepatu dan sudah bersih sebagaimana yang kita pelajari kemarin, boleh antum sholatnya pakai sepatu. Rasulullah sholat pakai sandal. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba sepatunya diambil, diletakkan sebelah kiri. Semua sahabat melakukan itu. Melepas sandal, taruh sebelah kiri. Kompak semuanya. Setelah sholat Rasulullah mengatakan, kenapa kalian lepas sandal kalian? Karena aku melihatmu melepas sandalmu. Lihat sahabat. Rasulullah SAW apabila berjalan, kemudian ada pohon, ini pohonnya. Kemudian Rasulullah lewat sini. Semua sahabat lewat sini. Gak ada yang lewat situ. Misalnya sekarang Ustadz Ade, Mudir Am, setelah sholat, kemudian pulangnya lewat sini. Berarti semua santri lewat sini semua. Kenapa? Karena mengikuti Ustadz Ade. Paham? Itu yang dilakukan sahabat. Kita misalnya santri mencontoh ustadz-ustadz kita yang ada di sini. Rasulullah SAW adalah contoh juga bagi para sahabat. Ketika Rasulullah SAW memakai cincin emas, Rasulullah menggunakan cincin emas. Kemudian turun perintah bahwasanya emas itu dilarang. Maka beliau lepas emasnya dan lempar emas itu. Semua sahabat lepas, buang semuanya. Tanpa bertanya, kenapa? Kok begini? Kok begitu? Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sahabat semuanya apa? Patuh, bukan patuh Ustaz patuh, ini patuh betulan ya. Islam, isu musuh Islam dalam menebar keraguan. Setelah itu, orang-orang Yahudi mengatakan, lihat orang Islam sekarang sudah tidak berkiblat lagi. Karena dahulu mereka mengatakan Muhammad itu sama dengan kita. Karena kita berkiblat ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, dia juga semuanya berkiblat ke sana. Maka dari itu Rasulullah SAW berkeinginan untuk merubah apa?
merubah kiblat. Taib. Sekarang waktunya 16:27. Silakan. Ada Ustaz Faisal tadi sudah disuruh keluar. Pilihan terbaik adalah pilihan Allah. Siapa yang sekarang merasa Ustaz MPLS di luar kayaknya keren banget ya? Wah, seru kayaknya, ya enggak? MPLS di luar kayaknya gokil, Ustaz, bagus-bagus. Di Almaty kan MPLS-nya daurah Ustaz Mumu terus nih, udah 2 pertemuan. Besok Jumat 3 kali insya Allah. Bosan antum melihat anak tiap hari. MPLS kita begini-begini nih. Tetapi kita udah jelas jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Walaupun jiwa kita meronta-ronta ingin kebosan gini terus, tapi inilah jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keistimewaan Ka'bah. Ustaz Teguh ada yang Ustaz Teguh, Kang Teguh ada yang ngukur nggak? Ustaz Faisal ada? Boleh difoto. Keistimewaan Ka'bah. Insya Allah nanti kajian malam-malam bukan malam ini ya. Kita ada satu, Ustaz ada buku bahasa Arab, sejarah Ka'bah. Itu luar biasa. Kenapa Ka'bah bisa ada? Sampai sekarang belum nyampe. Gimana Ka'bah itu ada dan dari mana Hajar Aswad? Sejarahnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan turun dari surga. Bagaimana terjadi ketika air bandang di zaman Nabi Nuh? Kemana itu batu? Nyangsangkah? Nyangkutkah di padang pasir di situ? Kan semua dunia penuh dengan air, betul tidak? Kecuali bahtera Nabi Nuh. Nanti di situ keturunan Nabi Adam terputus, kemudian datang keturunan yang baru. Hajar Aswad kemana? Ada yang mengatakan ditaikkan ke langit, diturunkan lagi ketika Nabi Ibrahim mencarinya. Seru sekali. Kemudian Ka'bah juga berganti-ganti bangunannya. Dulu Ka'bah bentuknya D, kemudian jadi kotak, jadi D lagi, jadi kotak lagi. Sampai sekarang kita masih bertanya-tanya tentang balok persegi yang terletak di pusat bumi, yaitu Ka'bah yang setiap harinya terus berputar, orang-orang tawaf melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian center of the world. Menurut penelitian bahwasannya Ka'bah adalah inti bumi. Dan dia kalau ditaikkan ke atas langit itu sejajar dengan Baitur Ridwan yang mana malaikat tawaf di sana. Jadi kalau di bawah manusia yang tawaf, kalau di langit malaikat yang tawaf dan masuk ke dalam putaran itu dan tidak pernah kembali lagi wallahu a'lam kemana. Jadi banyak sekali malaikat yang dia tawaf di langit. Itu juga ada hubungannya dengan kisah bagaimana malaikat dan setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah hanya kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus mencari tahu itu dengan membaca buku, mendengarkan kajian, meneliti, menelaah. Kalau dunia yang kali berapa dunia ini? Segitu. Kemudian ada galaksi yang sangat besar dan ada planet-planet yang mengitari. Kemudian. Apakah hanya kita sendirian di dunia ini? Wallahu a'lam. Bagaimana jika salah kiblat? Ini pertanyaan. Lihat di sini. Ada orang kiblatnya masjidnya nggak cukup. Kemudian dia sholat di emperan masjid, tapi masjidnya ke sana. Sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah apa tidak yang ini? Kemudian ada gambar ini. Ini bapak-bapak sholat. Yang bapak satu ke sana, yang bapak ini ke sini. Kemudian ada anak kecil bilang, Pak, kiblatnya salah, ke sana kiblatnya. Gimana? Dengarkan. Pendapat para ulama yang pertama, sholat yang terlanjur dilakukan dengan menghadap kiblat tanpa ada dasar, maka ulama sepakat sholatnya harus diulangi. Contoh, misalnya nopal,
Udah nopal aja lah yang paling mudah di kepala. Nopal sholat. Dia misalnya nggak tahu arah kiblat. Sudah berlainan kiblat dia. Nah, kemudian dia pasang sejadah. Asal, kemana aja lah. Penting sholat. Terutama di hotel. Hotel itu kadang-kadang nggak ada itunya tuh. Nggak ada tandanya. Bisa kayak bingung, mana ya mana? Mau dibawa di sini, di bawah karpet baru ada. Ustadz misalnya ketika kemarin nginap di Bandung, ketika ada acara fitku, Ustadz nginap mana nggak ada apanya ini, nggak ada tandanya. Kemudian posisi ranjangnya juga begini, alias yang kosongnya itu ke sebelah sana. Kalau kita ke sini bentrok sama apa? Sama kasur kan? Taruhlah Ustadz misalnya sholat di situ, nggak ada usaha, Allahu Akbar. Pas selesai keluar dari hotel, ketemu masjid, wah, kok ke sana ya? Kalau dilihat kan itu hotel itu ke sini. Wah, ternyata salah. Maka Ustadz harus mengulang sholatnya. Itu pendapat pertama. Tapi kalau pakai HP, misalnya pakai HP, di sini ada aplikasi. Aplikasi apa tuh? Salatuk misalnya, atau kiblat atau apa. Ustadz sudah coba-coba. Putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Mana sini? Itulah pentingnya kita belajar kompas ya. Ada yang masih pakai kompas manual, nggak ada? Putar sana, putar sana, putar sana. Nggak dapat-dapat. Akhirnya udah tawakal kepada Allah. Sholat. Menurut pendapat pertama, sholat yang terlanjur dilakukan menghadap kiblat tanpa dasar, maka wajib diulangi. Yang kedua, ketika sudah menghadap berdasarkan petunjuk yang didapat dan ijtihad, dia sudah berijtihad, tapi tenggelamnya di sana tuh, kayak hotel di bandara Cengkareng. Kalau kita nyampe di bandara misalnya jam 3, jam 4 di penginapan, penerbangan besok, itu bingung tuh nggak ada kiblatnya kemana. Lihat buka jendela. Kita apa yang kita lihat kalau jam 5, jam 6? Matahari kan? Oh, koneng mas sana tuh. Kita beristihad kalau yang sana itu barat dan itu apa? Arah kiblat. Karena posisi negara kita mudah kan ke arah mataharinya enak ya. Barat adalah apa? Adalah kiblat. Taib. Kita lihat langsung sholat. Allahu Akbar. Ijtihad. Tapi pas di tengah-tengah sholat, kayaknya bukan. Ragu nih. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ragu sih. Maka apa pendapat ini? Wajib diulangi sholatnya. Kalau dia ijtihad dan ragu dalam hatinya, wajib diulangi. Pendapat ketiga, saat kekeliruan terjadi di tengah-tengah sholat, maka sholat wajib diulang dari awal. Namun jika uzur seperti peperangan, maka sah dan tidak wajib mengqadha. Seperti perang, sholat dalam perang. Apa namanya sholat apa? Sholat khuf. Sholat khuf nggak pakai sejadah, nggak pakai apa misalnya kan? Nggak di musola, nggak di masjid, tapi di medan perang. Sudah belajar belum? Sama Ustaz Saiful, ya tidak? Di kelas dan ujian praktek juga sudah ada. Nah, hukum asal seperti Ustaz ceritakan kemarin, kalau ada sop yang kosong di sana, jangan langsung masuk ke sana. Gimana caranya? Posisikan wajah kita harus ke depan. Iya enggak? Seperti paskib ya, anak-anak paskib ya kan? Rapi. Enggak boleh begini. Karena wajahnya keluar dari kiblat. Tapi dalam sholat khauf gimana? Allahu Akbar. Begini kan? Hah? Menghadap kiblat nggak itu? Maka boleh dalam keadaan peperangan kita tidak sholat menghadap kiblat. Begitu juga permasalahannya lain, nanti kita akan jelaskan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amir ibn Rabi'ah, kunna ma'an nabi fi lailatil mudlimah fa ashkalat alaina al-qiblah fa shallaina falamma tala'ati syamsu idza nahnu shallaina ila ghairil qiblah fa nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhallah. Kata Rabi'ah, kami pernah sholat bersama Rasul di tengah malam. Karena saking gelapnya malam itu kami sholat gak tahu kiblatnya salah. Ketika pagi hari dilihat, ya Rasulullah,
Tadi malam kita sholatnya salah. Apa? Turunlah ayat fa aynama tuwallu fathamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hadis ini dinyatakan dhaif oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Taib. Ini penting. Yang ngobrol ditahan dulu ngobrolnya. Kalau antum ragu kemana arah kiblat, apa yang harus dilakukan? Berusaha dulu, nanya, Pak, kiblatnya kemana? Jangan langsung sholat. Ini kiblatnya kemana? Kalau saya sholat ke arah mana? Harus ada usaha. Kalau tidak ada orang, ada HP. Misalnya pakai apa? Aplikasi apa sih namanya? Salatuk. Salatuk misalnya. Mereng. Ada aplikasi. Maka pakai aplikasi. Cari dulu misalnya nanti jangan pakai arah Cisaat. Misalnya pakai antum kemana misalnya? Jampang misalnya. Ke Jampang. Oke. Nanti di sini. Oke. Di sini ada apa? Ada jadwal salat, kemudian ada arah kiblat. Nah, bentuknya kayak begini biasanya. Ijtihad dulu. Nah, ini kan ada arah nih. Ini kiblat, ini arah. Caranya ini perkiraan arah kiblat di Kecamatan Cisaat ada pada derajat 295. Berarti nanti kalau dia muter ke sini, kalau sudah 200, ini berapa derajat ini? 94. Berarti karena ini ke sini kan, alatnya di situ, nggak tidur. Sampai angka ini ke 295 derajat. Berarti itu apanya? Kiblat di tempat tersebut. Jadi di sini sudah ada otomatis pakai internet. Perkiraan arah kiblat di negara Cina segini misalnya. Di kampung ini di sini. Antum patokan ini angkanya 295. Nah, angka ini yang berubah-ubah sekarang 93, 94, 95 harus berubah jadi berapa? 295. Caranya puterin terus apanya nih? HP-nya. Dan yang paling akurat iPhone. Kalau pakai iPhone itu lebih akurat. Ya, betul. Pakai iPhone cepat gitu, seret langsung. Kalau pakai Android kadang ya begitulah. Apalagi HP-HP yang kameranya lebih tinggi dibanding bodinya. Itu mengganggu kompas. Karena kompas itu harus rata. Jadi kalau misalnya kameranya nonjolnya segini nggak bisa. Jadi susah. Jadi kameranya harus yang datar. Kalau nggak pakai casing mungkin biar lurus. Paham? Taib, kita kembali ke sini. Maka siapa yang sholat ketika cuaca mendung di gunung, nih yang suka hiking, bikin fikih hiking ala manhaji salafil ummah. Gimana cara menentukan kiblat di gunung? Bagaimana cara sholat di gunung? Harusnya ada. Udah ada belum? Nah, itu karya ilmiah, nanti bikin karya ilmiah. Fikih hiking naik gunung atau fikih naik gunung. Di gunung nggak ada. Harus tahu cara menentukan kiblat. Jangan sembarangan. Udahlah, fa aina matuwallu fathamma wajhullah. Kemana aja we? Tidak bisa. Harus ada ijtihad. Kalau mendung, maka tidak perlu mengulang sholatnya karena kesalahan itu bukan disengaja. Yang kedua, hadis Rabi'ah tentang fa aina matuwallu fathamma wajhullah dinyatakan dhaif, tetapi maknanya benar. Bagi orang yang salah kiblat dan dia tidak tahu, tidak wajib baginya mengqadha. Kecuali jika dia mau, maka diperbolehkan menurut pendapat yang pertama. Taib. Masalah yang lain. Salat di pesawat. Gimana salat di pesawat? Pesawat itu beda-beda. Ada pesawat yang ada layarnya. Ada screen-nya. Ada pesawat yang nggak ada apa-apa. Contoh pesawat Lion Air. Lion Air itu saya pernah berangkat dari Pekanbaru, Kuala Namu ke Jeddah. Itu kursinya semua dari awal sampai akhir sama. Nggak ada ekonomi, nggak ada apa, semua ekonomi rakyat jelata. Ya. Semua pribadi duduknya sama dan Ustaz tepat 2 atau 3 di belakang kokpit, di paling depan. Dan tidak ada display. Bayangkan 8 jam, 9 jam di pesawat begitu.
Diam aja gini. Nggak ada yang dilihat. Kursinya kecil. Ini roasting buat Lion Air ya. Kecil, dempetan, nggak ada apa-apa. Udah 7 jam, 8 jam tuh terbang. Sekarang kalau mau sholat kemana? Dan cuman satu di dunia ini pesawat yang ada musola adalah Saudi Airlines. Saudi Airlines ada musola di dalamnya. Sisanya tidak ada. Setahu Ustaz. Maka kalau kita di pesawat, siapa yang bercita-cita ke Madinah angkat tangan naik pesawat? Atau mau jalan kaki ke Madinah mangga? Ya, nggak usah pakai pesawat. Amin. Taib. Insya Allah kalau yang berangkat ke UIM tidak ada yang naik Lion, semuanya naik Saudi, Qatar, Etihad, yang bagus-bagus. Nggak ada yang naik Lion Air. Nah, misalnya di Lion Air mau sholat, aduh kiblatnya gimana? Karena di langit. Apa yang kita lakukan? Yalah sebab antum akan butuh ini suatu saat nanti. Dengarkan baik-baik. Kalau antum di pesawat mau sholat, gimana caranya? Gak ada layar. Kenapa Ustaz gak ada layar? Karena kalau ada layar, di situ ada map. Klik mapnya, nanti ada arah kiblat, sudah di negara mana, berapa jam lagi, berapa jauh lagi, ketinggian berapa ada. Tapi kalau gak ada map gimana? Maka di situ berijtihad. Kemanapun pesawat itu menghadap. Karena pesawat tidak mungkin dibelokkan ke arah kiblat. Misalnya ke pilot, lot, ini belokin ke kiblat, mau sholat nih, nggak bisa, ya kan? Dia begini terus. Maka di situ kita berijtihad, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Misal, naik Saudi Airlines, kemudian di musola pesawatnya, di sini sudah ada layar. Lihat dulu, di ekor, kan di ekor di musolanya. Oh, ini kiblatnya. Berarti di sini kita kiblatnya. Karena di sini udah ada nih di layarnya kiblat. Sholat kita. Kemudian ada orang lagi sholat. Dia sholatnya ke sini. Kita ke sini, dia ke sini. Jamaah ketiga ke sini. 3 orang berbeda. Sesuai dengan ijtihad masing-masing. Mungkin mereka punya pendalilan masing-masing. Itu kalau sholat di pesawat. Yang kedua, kitab yang paling bagus yang Ustaz baca, Syarah Sifat Salat Nabi yang ini. Ini ada bahasa Arabnya. Di sini dijelaskan syarat salat itu sahnya menghadap kiblat. Bagaimana jika di atas kendaraan? Boleh enggak Ustaz salat di atas motor? Boleh enggak? Rasulullah SAW ketika salat sunnah beliau memarkirkan untanya kemudian menghadap kiblat, Allahu Akbar, kemudian untanya berjalan dan beliau sholat di atasnya. Sholat sunnah. Boleh enggak Ustaz sekarang naik motor menghadap kiblat, start, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh enggak? Ya, boleh apa tidak? Tidak boleh, karena motor lain dengan unta. Kalau unta berjalan sendiri, dia makhluk. Seperti kereta jalan sendiri. Kalau motor siapa yang menggerakkan? Tangan kita, dan fokusnya ada di kita. Tidak bisa menggabungkan antara pekerjaan kita dengan sholat. Jadi jangan ada yang berdalil, aduh belum sholat subuh tapi mau touring, sholat subuhnya di atas motor. Bahlul hada. Salah membaca dalil. Tapi kalau di atas kereta Sukabumi Bogor jam berapa sekarang? Jam yang pertama, keberangkatan pertama 5 berapa? 5.30 misalnya, atau 5.20. Si Nopal belum salat karena takut keburu lambat. Gimana cara salatnya? Syabab, ini fikih, lanjutan fikih salat. Kosdulnya di awal aja. Lihat, antum dapat kursi kereta yang membelakangi kiblat. Misalnya Cisaat berarti kan ke arah Bogor, berarti Bogor itu kiblat, betul tidak? Antum dapatnya yang mundur tuh. Begini. Antum belum sholat. Di kereta ada musola enggak? Ada, walaupun kecil. Ada, antum tidak tahu. Di belakang pantry cari. Kalau tidak ada, maka yang pertama adalah antum harus menghadap kiblat. Berdiri, Allahu Akbar. Sisanya bisa duduk.
tapi tidak membelakangi. Berarti gantian sama siapa tuh? Sama yang di depan. Tapi kalau kursinya begini bagaimana? Kursinya begini. Cari tempat sholat. Karena tidak sah orang yang sholatnya ke sana, kiblatnya di belakang. Paham tidak? Dan harus diawali dengan apa? Dengan berdiri. Kedua, kalau memang kursinya menghadap kiblat, belum sholat nih di kereta, maka berdiri dulu. Allahu Akbar. Boleh dilanjut sambil duduk. Kenapa? Diawali dengan berdiri. Kalau tidak memungkinkan, kita lihat jam kita. Masa iya mau naik kereta, takut ketinggalan kereta, tapi tidak takut masuk neraka. Maka sholat dulu. Datang ke stasiunnya lebih awal. Kan ada musola bagus tuh di Cisaat. Ya nggak? Sholat dulu. Kereta insya Allah nggak nungguin antum. Karena nggak ada kereta nungguin antum. Kereta tepat pada waktunya. Maka sholatnya dipermudah, dipercepat. Dan kalau jadi imam di stasiun kereta, ketika hendak berangkat kereta, jangan baca sayaqulu sufaha. Itu dah panggilan kepada baru rakaat pertama lagi. Rakaat keduanya Al-Fajr misalnya. Wah, nanti yang di belakang begini. Panggilan terakhir. Dan kalau dari Cisaat, dari musola ke gate-nya harus apa? Naik ke atas lantai 2 baru turun ke lantai 1. Nggak bisa antum nyebrang rel di situ. Rahimahullah kalau antum nyebrang rel. Jadi ini adalah fikih yang harus diketahui. Kemudian kiblat yang lainnya, masalah tentang kiblat di pesawat, di hutan, di mana lagi? Di kendaraan, di kapal. Di kapal apa? Kapal laut. Kapal terbang, ya. Itu harus membutuhkan ilmu. Kalaupun kita salah masih mendapatkan pahala. Taib. Selanjutnya apa? Mari kita cek kiblat. Sudah dicek di luar oleh para asatidzah. Taib. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lumayan nih waktunya. Sampai pukul 5.45. Ya Allah. Waktu makan. Taib. Ada pertanyaan tentang kiblat? Silakan. Sebelum kita tutup. Kelas 6 dulu lah yang mau jadi ustadz. Silakan Bilal. Kalau yang harus menghadap kiblat. Nah, Mas Santa. Kemudian, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan lain? Azim. Kayaknya ceria banget Azim hari ini. Masya Allah. Ada pertanyaan enggak? Kelas 1 ada pertanyaan? Nah, Zakwan. Ya, Taib. 2. Ustaz jawab. Kata Bilal tadi, ibadah apa lagi yang selain sholat harus menghadap kiblat? Semua ibadah yang menghadap kiblat adalah afdol. Contohnya, ketika Nabi SAW berziarah, beliau mendoakan ahlil baqi dan beliau menghadap kiblat. Jadi berdoa itu menghadap apa? Kiblat. Misalnya ada kuburan di sini. Tapi doanya kemana? Ke arah kiblat. Siapa yang pernah umroh? Kalau kita umroh, ini makam Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Kita melewati kuburannya Rasulullah. Kiblatnya di mana? Di sini. Maka bukan berdoa begini ke Nabi dan kepada para sahabat, tapi harusnya begini ke kiblat. Nanti ada askar di sini. Gak boleh berdoa menghadap kuburan. Paham? Jadi menghadap kiblat dalam doa adalah apa? Adalah afdal dan dianjurkan. Kalau antum mau berdoa menghadap kiblat. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Quran, berzikir dan sebagainya, maka arah kiblat adalah afdal. Tapi ada yang dilarang, tidak boleh menghadap kiblat. Apa? Buang air. Kata Nabi SAW, janganlah kalian kencing menghadap kiblat, walakin syarriqu wa gharribu. Kata Nabi SAW, jangan buang air. Kita ilustrasi. Kenapa kalau kencing tidak boleh menghadap kiblat? Kenapa? Kenapa tidak boleh menghadap kiblat?
Dan jangan membelakangi. Jangan membelakangi. Misalnya ke sini arahnya. Ini kiblat, antum kencing ke arah kiblat atau kencingnya membelakangi kiblat. Kenapa? Kenapa? Siapa yang tahu? Gunakan logika. Siapa yang tahu? Anak IPA biasanya tahu. Ini berhubungan dengan ilmu alam semesta. Ayo. Siapa yang tahu? Jawabannya adalah, perhatikan. Karena bumi itu bulat. Kemudian ini Ka'bah. Kemudian ini nopal. Kemudian nopal kencing menghadap kiblat. Paham? Dan juga dilarang bagi nopal untuk kencing membelakangi. Karena kalaupun membelakangi intinya akan menghadap kiblat. Antum cari di buku nggak akan dapat. Antum cari di buku nggak akan dapat. Paham? Jadi kencing di Al-Matuk lihat, WC-nya lihat, menghadapnya kemana? Ke sana. Di asrama WC-nya menghadap kemana? Ke sana. Cek WC-nya. WC kita didesain untuk tidak menghadap Ka'bah. Misal, nopal lagi. Nopal masuk WC di masjid. Kok ini menghadap kiblat sih? Apakah nopal harus mereng? Anak begini aja deh, buang airnya. Tidak. Kalau WC-nya sudah seperti itu, ya bagaimana lagi? Kesalahan siapa itu? Kesalahan yang buat. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Kata para sahabat, kami mengunjungi negeri Syam dan kami lihat WC-WC mereka menghadap Ka'bah semuanya. Bukan berarti harus WC-nya yang dirubah atau antumnya yang mencong misalnya. Tidak, ya sudah terlanjur WC-nya begitu. Pertanyaan Zakwan. Lintang berdiri. Ustadz, gimana kalau ada santri salah kiblat? Misalnya tengah malam ada yang sholat tahajud tapi ke sana. Sholat antum. Zakwan datang. Salah. Apakah begitu atau gimana? Maka tugas Zakwan begini. Udah, suruh muter. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menegur orang sholat. Kemudian dia meletakkan tangannya salah, Rasulullah angkat tangannya. Kemudian Rasulullah pernah sholat bersama Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Makmumnya sebelah sini. Harusnya makmum sebelah mana? Maka ditarik ke sebelah sini. Jadi boleh merubah tempat. Seperti misalnya ini kosong nih. Ya enggak? Suka ada yang gitu enggak tuh? Ini kosong nih. Ditarik. Boleh tidak? Jangan keras-keras. Kasih tangan. Geser gitu. Jangan ditarik begini ya. Geser. Misalnya ada yang ruku. Rukunya kurang tepat. Ustadz lewat. Boleh. Tapi jangan semua orang sholat antum perhatikan. Berarti mulai lagi tahiyat, gini-gini tangannya, gini. Ya, jangan seperti itu. Ini dalam waktu dan keadaan yang berbeda-beda. Barakallahu fiik. Taib, kita cukupkan. Sudah masuk waktu makan malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan pengumuman terakhir. Hari ini ujian sudah selesai. Dan hari Jumat insyaallah kegiatan kita adalah daurah. Mau daurah mau KBM? Daurah. Ya, daurah insyaallah daurah. Tidak ada pemateri yang bersedia dan yang nganggur hanya Ustaz. Jadi Ustaz lagi yang mengisi nanti insyaallah. Taib, kita cukupkan. Terima kasih kepada asatidzah yang berkenan menyimak. Jika ada kesalahan, keluputan dan kekurangan semua datang dari kebodohan Ustaz yang masih menuntut ilmu. Dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para asatidzah sekalian dan para santri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.